Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Nur Amaliana dengan NIM 12040010015 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas A dengan dosen pengampu Dr. Haji Rohman Nur Aziz, SOS IMAG. Saya akan sedikit memaparkan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah metodologi dakwah. Yang pertama, diagram alur analisis sistem dakwah yang berisikan ada identifikasi, yakni identifikasi ini suatu proses untuk membuktikan atau menganalisis sesuatu, meneliti, mencatat data dengan tujuannya atau mad'u. Lalu pemetaan dan desain medan. Lalu ada perencanaan yang berisikan materi, media, atau metode, atau proses urutan untuk menentukan rencana. Yang terakhir, pelaksanaan. Pelaksanaan ini yaitu suatu usaha atau kegiatan untuk mewujudkan tujuan rencananya. Contoh kasus dalam BKI, yang pertama itu identifikasi. Misalnya seorang konseli atau mad'u memiliki perilaku yang kurang baik atau maladaptif pada dirinya dengan kebiasaan yang selalu dilakukan terhadap dirinya seperti selalu merasakan stres, lemah, overthinking, cemas, temperamen ke dirinya seperti menjambak kerap moodnya. Karena kegiatan konseli atau madu ini di organisasi dan di kurikulum tahun akademiknya sekarang tahun lalu berbeda. Oleh karena itu, konseli atau madu tersebut sangat sulit memahami tugasnya yang diberikan oleh dosen mata kuliahnya. Nah, untuk pemetaan dan desainnya, konselor atau dai akan membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh konseli atau mad'u dengan membuat konseli menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan tidak mengulangi kebiasaan tersebut. Untuk perencanaannya, pada tahap perencanaan ini agar sesuai dengan tujuan atau permasalahannya terselesaikan dengan baik, bahwa seorang dai atau konselor ini bisa menggunakan pendekatan seperti materi, media, metodenya, dan harus selalu dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Untuk pelaksanaannya itu pada tahap ini seorang dai atau konselor menggunakan pendekatan dengan bilisan, yakni menggunakan kata-kata yang baik, mendorong konseli atau mad'unya menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dengan menghilangkan kebiasaan yang buruknya seperti dinasihati, dimotivasi, mengingatkan bahwa yang dilakukan itu konseli itu salah. Baik, selanjutnya analisis SWOT dalam kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan ini dibagi menjadi 3, yakni dalam konsep dakwah, kualitas dan potensi umat, peran aktif organisasi. Nah, untuk kekuatan ini pada konsep dakwah, bahwa dalam konteks ini sebagai upaya perubahan, khususnya merubah kemungkaran Nabi SAW telah memberikan uraian tugas berdasarkan keahlian, jabatan, dan kedudukan seorang muslim. Dakwah Islam tidak hanya terbatas pada kegiatan dakwah dan dilakukan oleh lembaga dakwah dai terhadap jamaah atau umat yang disebutnya dakwah jamaah, tetapi juga dikenal dengan konsep dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang dilakukan dai terhadap satu orang atau beberapa orang mad'u secara tidak formal. Jika dakwah dipahami arti luas dan menjadikan gerakan bersama di kalangan umat Islam, maka ini akan menjadi suatu kekuatan untuk perubahan sosial sesuai dengan cita-cita Al-Quran agar komunitas muslim menjadi umat terbaik atau khair ummah. Selanjutnya, kekuatan pada kualitas dan potensi umat. Nah, untuk ini, apabila potensi, kualitas, dan umat yang mayoritas ini dapat digerakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah Islam, potensi elit politik, elit ekonomi, dan elit pendidikan pada setiap level masyarakat perlu pemberdayaan. Sedangkan kekuatan dakwah pada peran aktif organisasi seperti keagamaan atau organisasi Islam Indonesia yang ikut mengembangkan dakwah, tidak ada satupun organisasi Islam atau keagamaan yang tidak ikut berkiprah dalam bidang dakwah, karena dakwah dalam terminologi yang luas meliputi bidang politik, ekonomi, usaha-usaha sosial, kegiatan ilmu dan teknologi, kreasi seni, dan kodifikasi hukum.
Jadi hal itu bagi seorang muslim ini harus menjadi alat dakwah. Misalnya organisasi keagamaan yang terbesar saat ini adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Al-Wasliyah. Selain itu juga terdapat organisasi lainnya seperti Mathalawul Anwar, Ittihadul Mubalighin, dan Al-Irsyad. Lalu yang kedua ada kelemahan dalam gerakan dakwah di Indonesia, yakni kelemahan ini bahwa Mad'u atau umatnya merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, namun potensi atau sumber daya manusia yang dimilikinya masih rendah. Begitu juga dengan pemahaman tentang Islam terletak pada dai dan organisasi dakwah. Dengan pengelolaannya, keberadaan dai dan organisasi dakwah dapat dipandang sebagai kekuatan, namun pada sisi lain dewasa ini masih ditemukan berbagai kelemahan. Jadi kelemahan ini antara lain seperti belum adanya kerjasama dan mengembirakan antara organisasi dakwah, kompetensi dakwah, dai-nya juga belum memadai, belum jelas, kegiatan dakwah belum menyentuh semua aspek kehidupan umat, peta dakwahnya, lemahnya manajemen dakwah, dan persoalan sumber dana dakwah yang belum jelas. Nah, selain itu juga masih terdapat pemahaman sempit yang menyelubungi umat Islam yang mendorong adanya dikotomi sikap ekstremis dan beberapa politisi muslim berpaham sekuler. Untuk peluang pada gerakan dakwah di Indonesia, yang pertama itu Pancasila dan UUD 1945. Nah, dalam hal ini yang memberikan peluang bagi pemeluk agama termasuk Islam untuk melayani, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Nah, untuk kemajuan iptek. Nah, untuk peluang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, terutama kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan media massa, baik media yang cetak maupun elektronik. Keempat, tantangan dakwah pada gerakan dakwah di Indonesia. Pertama, tantangan dakwah di Indonesia ini, jika dakwahnya itu memberi pengaruh yang hakikatnya yang besar, nilai dan praktiknya yang positif, maka seharusnya menjadi tantangan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu diharapkan mampu menyerap terutama hal-hal yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal maupun masyarakat pada umumnya. Sebaliknya mereka ketika mengetahui nilai-nilai yang positif dan bermanfaat untuk para bangsanya, maka akan meniru dan akan mengadopsikannya, bukan lantas menghindarinya. Berarti ini berkaitan dengan banyak aspek termasuk pendidikan, politik, praktik hukum, dan dakwah agama. Nah, untuk kedua, tantangannya semakin terasa saat ini adalah akibat dari munculnya era globalisasi. Pada era ini, dunia terasa tidak luas lagi dan kehidupan Indonesia itu antar negara menjadi transparan. Akibatnya adalah munculnya nilai-nilai baru yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, tarik-menarik antara nilai-nilai lama yang bersumber dari agama dengan nilai-nilai baru belum tentu sesuai dengan budaya nasional dan ajaran Islam, menuntut kegiatan dakwah yang lebih intens. Selanjutnya, tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik BKI. Nah, pada tahap metode dakwah reflektif ini ialah proses verifikasi atas prinsip-prinsip serta konsep-konsep dasar dakwah, atau reflektif adalah pandangan dunia tauhid sebagai paradigma. Nah, untuk itu tahapannya yang pertama ada pengenalan konteks. Jadi pengenalan konteks ini awal mula konselor membina hubungan baik dengan konseli dan melalui kondisi konseli dengan apa adanya yang menunjukkan dari bilisan atau perkataannya, cara meresponnya, dan penampilan konselor atau dai di hadapan konselinya yang memiliki sifat empati maupun simpati terhadap konseli atau mad'u. Kedua, penyajian pengalaman. Nah, konseli menyampaikan atau menceritakan mengenai permasalahan kepada konselor atau dai dengan perkataan dan pembahasannya menyentuh sampai ke jati diri, karena konseling bersangkutan dan yang paling penting
mengetahui keadaannya itu adalah dirinya sendiri. Untuk tahap ketiga yakni ada refleksi. Jadi, konselor atau dai menangkap perasaan, pikiran, pengalaman konseli, kemudian merefleksikan kepada konseli atau mad'u kembali mengenai perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengalaman konselor atau mad'u terhadap perilakunya. Nah, pada langkah ini membantu konseli mengungkapkan perasaannya saat konseling yang memang dibutuhkan untuk membantu konseli atau mad'u dalam mengungkapkan perasaannya. Yang keempat, ada aksi. Nah, pada tahap ini konselor mampu membantu atau menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh konseli atau mad'u dengan membuat konseli menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan arahan serta bimbingannya kepada konseli atau mad'u agar diharapkan tetap selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tahap terakhir yakni ada evaluasi atau penyelesaian. Nah, pada tahap ini peningkatan yang baik pada konseli atau mad'u setelah melakukan konseling, bahwa konseli atau mad'u sadar dengan yang awalnya konseli itu selalu berpikiran negatif dan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah konseling akhirnya konseli atau mad'unya itu berusaha untuk selalu berpikiran negatif dan selalu menerapkan tauhid untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada metode riset dakwah partisipasif untuk jurusan BKI dan PMI. Nah, untuk perbandingannya, maka BKI ini adalah lebih mengarah kepada al-irsyad yang berarti proses pemberian bantuan terhadap konseli atau mad'u agar dapat keluar dari berbagai kesulitan atau permasalahannya yang sedang dialami dengan menggunakan perkataan atau bil ahsan al-awal. Pemberian bantuan tersebut berupa ta'zim, tauzih, nasihah, mau'izah, dan istisqa berupa internalisasi dan transmisi pesan-pesan Tuhan. Nah, untuk PMI ini lebih mengarah ke tamkin atau tatwir Islam yang bersisikan pemberdayaan sumber daya insani atau SDI, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi umat atau disebut juga ilmu pengembangan masyarakat Islam. Biasanya PMI ini menggunakan dakwah bil ahsan al-amal dengan langsung turun ke lapangan seperti mengobservasi masyarakat lingkungannya itu. Selanjutnya ada makna dakwah wasithiyah. Nah, dalam makna dakwah wasithiyah ini ada menurut Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran maknanya itu bersikap adil dan pilihan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi makna umatan wasatan dalam ayat ini adalah keadilan menurut hadis riwayat Tirmizi. Nah, At-Tadbari juga mengutip Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, dan Atta saat menafsirkan ayat 143 yang berkata umatan wasatan adalah keadilan, sehingga makna surat ini atau ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Lalu wasatiyah ini bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu yang terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 28 yang artinya, berkatalah seorang yang paling baik di pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan padamu hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari juga berkata bahwa yang dimaksud dengan kata aushatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal dan paling berilmu. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa makna kata ausatuhum ini adalah paling adil, paling baik atau ideal, dan paling berilmu. Nah, untuk yang tiga,
Wasatiyah ini bermakna atau maknanya paling baik dan pertengahan yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wasto, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu dengan khusyuk. Menurut Ibnu Jauzi, maksud dari ayat tersebut mengandung 3 makna. Yang pertama terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Yang kedua, paling tengah ukurannya. Dan ketiga, karena paling afdol kedudukannya, jadi tidak ada kata makna lain dari kata wusto dalam ayat ini selain paling tengah, paling adil, dan paling baik. Untuk keempat, wasatiyah ini bermakna di tengah-tengah atau pertengahan yang tercantum dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 5 yang artinya dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. At-Tabari juga Al-Qurtubi dan Al-Qasimi berkata maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Ya, jadi dapat disimpulkan secara pasti ya bahwa wasatiyah ini dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam ini adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umatnya yang lain. Nah, untuk makna dakwah wasiyah ini dalam as-sunnah atau hadis mengandung 2, yakni wasatan atau moderat bermakna keadilan. Nah, dalam hadis ini Bukhari hadis no 3091 dan Ahmad hadis no 10646 umatnya datang lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu menyampaikan ajaran? Nuh menjawab, sudah wahai Robku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh berkata, Muhammad SAW dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya, begitulah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Nah, dalam hadis tersebut bahwa Nabi SAW memaknai kata wasatan adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya atau menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan keadaannya. Nah, untuk yang kedua, wasatiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan dalam menurut hadis ini. Nah, dari Abu Abbas Nabi SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dan pinggirnya dan tinggalkanlah tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turunan kebahagiaan di bagian tengah. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa tentang ada makanan. Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang ada makanan ya, bahwa mengambil makanan itu hendaknya dimulai dari pinggirnya lalu bagian lainnya. Dalam hadis ini kata wasat bermakna posisi tengah, posisi yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna dakwah wasatiyah ini menurut pendapat ulama atau salaf klasik yang menurut Imam Al-Qurtubi ini bahwa Allah ini menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas, bahwa umat Islam harus menjadi umat yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat, tidak pada posisi ekstrim atau berlebihan. Lalu yang terakhir menurut Halab atau kontemporer yakni Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi menurut beliau bahwa maknanya itu harus bersikap seimbang dalam menyikapi, yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Mungkin sekian pemaparan jawaban soal UAS dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.